Pemirsa, jumpa lagi dengan kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Anfal. Bagaimana? Sudah mulai sahur? Alhamdulillah. Sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa Pak Quraisy sudah menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan. Tujuannya untuk menggentarkan musuh agar tidak melakukan sesuatu yang buruk pada kita. Namun, jika musuh itu cenderung untuk melakukan perdamaian, maka sambutlah perdamaian itu. Karena pada sesungguhnya Islam adalah agama perdamaian. Silakan Pak, bisa dilanjutkan atau Pak, boleh tidak saya berikan kesempatan tamu saya untuk bertanya sama Bapak? Sebelum diberi kesempatan, saya memberi kesempatan minum dulu. Silakan Gitu. minum. Silakan Pak. Silakan. Sudah dipersiapkan sama Pak Quraisy. Silakan Pak. Makasih Pak. Sambil bertanya silakan, mau Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab, kaitannya tadi dengan kata damai, di mana Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, di mana selalu mengedepankan tentang kedamaian. Kaitannya ini dengan aksi yang beberapa waktu kemarin terjadi di Indonesia, seperti kaitannya dengan teroris. Bagaimana Islam memandang teroris yang terjadi baik di Indonesia ataupun mungkin di seluruh dunia yang terjadi, di mana Islam melarang tentang kekerasan. Sementara kita ketahui sendiri yang melakukan hal-hal seperti ini kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin. Mungkin tanggapan Pak Quraisy Shihab seperti apa? Islam tidak membenarkan kekerasan kecuali di dua tempat. Ketika menjatuhkan sanksi hukum setelah seseorang melampaui pengadilan yang benar. Yang kedua, dalam peperangan harus bersikap keras terhadap musuh, jangan melempem, hanya itu. Selain dari itu tidak ada kekerasan. Dalam berdakwah lemah lembut, dalam mengajak orang lemah lembut. Jangankan manusia yang durhaka, Fir'aun pun Tuhan perintahkan Nabi Musa menghadapinya dengan lemah lembut. Jadi itu ajaran Islam, dan saya kira itu ajaran agama-agama seperti itu. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau ada kekerasan, ada ini, itu jalan terakhir untuk dua kasus ini tadi. Saya kira demikian. Di luar itu tidak ada kekerasan. Jangan ada kekerasan. Baik, saya akan berikan kesempatan lagi pada Bapak untuk bertanya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Izin Bapak, sesuai dengan tema tadi yang saya dengar dari uraian di awal tadi, bahwa peperangan itu ada yang ada istilah harta rampasan perang. Nah, dikaitkan dengan zaman sekarang ini, apakah kalau ada peperangan melawan negara lain, terus kita mendapatkan harta rampasan perang, apakah bisa harta tersebut atau misalnya dapat rampasan berupa senjata atau begitu dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan negara yang kita duduki sekarang ini? Terima kasih. Sekarang ini Pak, bagaimana yang terjadi? Pengalaman Bapak, kalau misalnya ada perang kita melawan musuh, lantas kita berhasil merebut senjata, apa itu dikembalikan atau kita gunakan? Itu yang kami Kita gunakan dong. gunakan. Jangan kita kembalikan lagi, karena kalau kita kembalikan dia bisa gunakan lagi untuk menyerang kita. Kita gunakan itu untuk jadi itu konsekuensi perang. Kita tangkap mereka, kita tawan mereka untuk kita jadikan tawanan ini sebagai bahan untuk negosiasi, pertukaran tawanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi dulu setiap ada orang Muslim yang ditawan itu dipertukarkan dengan orang musyrik, dengan musuh. Jadi dan itu berlaku secara internasional kan begitu. Hanya saja nanti akan ada ayat yang menjelaskan bagaimana seharusnya memperlakukan tawanan itu. Harus diperlakukan secara manusiawi. Saya kira itu. Itu Pak ya.
Bisa kita lanjutkan, Pak? Kita lanjutkan, Ayat kita lanjutkan. Tadi jadi lanjutan ayat ini. Ya ayyuhan nabi harridil mu'minina alal qital. Ini ditujukan kepada nabi, kalau masa sekarang ditujukan pada komandan. Apa itu? Kobarkanlah semangat pasukan untuk berjuang. Ini harus selalu dikorbankan, dikobarkan setiap saat. Bisa jadi pengobaran itu dengan semboyan tertentu. Banyak cara. Tapi kobarkan semangat orang-orang mukmin untuk berperang, untuk berjuang. Baru dia katakan, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau kamu orang-orang mukmin yang faham, yang punya semangat, 20 orang yang sabar, yang tabah di antara kamu dapat mengalahkan 200 orang. Hebat ya Pak ini. Baru dia tekankan lagi. Iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Kalau kamu ada 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang dari orang-orang kafir itu karena mereka tidak faham. Apa yang kita ingin katakan di sini, salah satu di antaranya, berjuang itu orang harus faham apa yang dia perjuangkan. Dia harus faham apa nilai-nilai yang ingin dicapainya. Dulu masa kemerdekaan kan kita punya orang tua begitu, faham betul. Orang kafir itu tidak faham apa yang dia mau perjuangkan. Jadi ketabahan disertai dengan pemahaman tentang apa yang diperjuangkan dan keyakinan tentang kebenarannya itu merupakan suatu kekuatan yang melebihi dari kekuatan senjata. Sehingga Tuhan menyatakan di sini, al-ana, sekarang setelah berlalu sekian lama, khaffafallahu ankum. Allah meringankan buat kamu. Dia tidak lagi menuntut setiap satu orang mengalahkan 100 orang. Setiap satu orang mengalahkan 10 orang. Sekarang dikatakannya, sekarang Allah meringankan buat kamu. Karena dia tahu kamu sudah mulai melemah. Jumlah pasukannya masih banyak, tapi semangatnya melemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. Sekarang, kalau ada 100, dia bisa mengalahkan 200. 1:2. Tidak boleh lari dari peperangan kalau Anda baru 2. Ini semangat yang harus Wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau kamu 1000 bisa mengalahkan 2000. Dan itu terjadi masa lalu. Pada masa Nabi 40.000 orang itu menghadapi 200.000 orang-orang Romawi. Mereka menang dalam arti karena kemenangan itu bukan berarti kita mencapai tujuan kita. Tetapi kita berhasil menghindar dari musuh kita yang mau menghancurkan kita, itu namanya kita sudah menang. Dalam Islam begitu. Karena kita tidak ingin menyerang dan menguasai musuh. Kita ingin mempertahankan. Kalau musuh menyerang negara kita, ingin menduduki ini, dan kita berhasil mempertahankannya dan memukul mundur musuh, kita sudah menang, Pak. Itu dalam perang. Jadi kita mempertahankan. Itu mungkin sebabnya juga kita namakan Menteri Pertahanan, bukan Menteri Peperangan, ya kan? Ini Baik, Pak. bagaimana? Kita lanjutkan. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Silakan Pak sambil diminum. Antara Nabi dengan orang-orang musyrik di Mekah. Itu ada pasal, siapa yang ingin bergabung bersama Nabi silahkan. Siapa yang ingin bergabung dengan kaum musyrik Mekah silahkan.